Setelah sunyi, hidup tidak berubah secara ajaib. Masalah masih ada, tagihan tetap datang, tubuh tetap lelah, pikiran kadang masih ribut. Tapi ada satu hal yang pelan-pelan berubah. Cara kita hadir. Dulu, ketika sesuatu terjadi, batin langsung bergerak, menafsirkan, menghakimi, membela diri, atau melarikan diri. Sekarang, sesuatu tetap terjadi, tapi batin tidak selalu ikut lari. Sunyi tidak membuat hidup lebih mudah. Sunyi hanya membuat kita tidak menambah beban yang tidak perlu. Bukan karena kita sudah kuat, tapi karena kita sudah lelah mengulang hal yang sama. Setelah sunyi, kita tetap bisa marah, tetap bisa kecewa, tetap bisa sedih. Tapi tidak semua emosi harus dituruti, tidak semua suara harus dipercaya. Ini bukan tentang jadi orang tenang, ini tentang berhenti memaksa diri untuk selalu bereaksi. Sunyi mengajarkan satu hal sederhana, bahwa hidup tidak selalu minta kita menjawab, kadang hanya minta kita hadir. Dulu kita ingin mengerti segalanya, sekarang cukup tahu kapan harus diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena tahu tidak semua hal perlu ditarik ke dalam. Setelah sunyi, hidup jadi biasa. Dan justru di situ, ketenangan mulai menetap. Tidak ada tanda khusus, tidak ada cahaya besar, tidak ada pengakuan. Hanya hari-hari yang berjalan tanpa terlalu banyak perlawanan. Kalau kamu sedang di fase ini, tidak merasa istimewa, tidak merasa tercerahkan, hanya merasa cukup. Itu bukan kemunduran. Itu tanda kamu sudah berhenti mencari dan mulai hidup. Ini bukan akhir perjalanan. Ini hanya hidup yang berjalan setelah sunyi. Setelah sunyi, kita mulai menyadari satu hal yang dulu sulit diterima. Tidak semua hal perlu diselamatkan. Dulu kita merasa bertanggung jawab atas segalanya, atas perasaan orang, atas suasana, atas arah hidup yang bahkan bukan milik kita. Kita hadir terlalu jauh, masuk terlalu dalam, dan pulang dengan batin yang terkuras. Sunyi tidak membuat kita acuh. Sunyi hanya mengajarkan batas. Batas antara peduli dan ikut tenggelam. Setelah sunyi, kita mulai memilih. Kapan hadir, kapan diam, kapan cukup mendengar tanpa ikut campur. Ini bukan ego. Ini kelelahan yang akhirnya jujur. Kita berhenti menjelaskan diri pada semua orang, berhenti membuktikan kedalaman batin, berhenti memaksa dimengerti. Karena tidak semua orang datang untuk memahami, sebagian hanya datang untuk memantulkan kebisingannya. Dulu, kita ingin menjadi cahaya, sekarang cukup tidak ikut menambah gelap. Setelah sunyi, kita tidak lagi sibuk mencari makna di setiap kejadian. Ada hal yang memang lewat begitu saja, dan itu tidak apa-apa. Sunyi mengajarkan satu kebijaksanaan kecil, bahwa hidup bukan teka-teki yang harus dipecahkan. Kadang hanya alur yang perlu dilewati. Kita tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetap menjalani peran, tapi dengan beban yang lebih ringan, karena tidak semua hal kita bawa pulang. Setelah sunyi,
Kita tidak lagi merasa gagal hanya karena hidup terasa biasa. Justru di kebiasaan itu, batin akhirnya bisa bernafas. Jika sekarang kamu tidak merasa ingin kemana-mana, tidak ingin membuktikan apa-apa, tidak ingin menyelamatkan siapa-siapa, itu bukan mati rasa. Itu tanda kamu akhirnya berada di tempat yang cukup aman untuk berhenti berjuang tanpa arah. Ini belum akhir. Di satu titik, sunyi tidak lagi dicari. Bukan karena kita sudah selesai, tapi karena ia sudah tinggal. Kita tidak lagi bertanya, gimana caranya tenang? Karena pertanyaan itu sendiri sudah tidak mendesak. Sunyi tidak hadir sebagai ruang kosong, ia hadir sebagai dasar. Tempat segala hal berdiri, tanpa harus disangga terus-menerus. Di fase ini, hidup tidak terasa ringan, tapi juga tidak berat. Iya, terasa apa adanya. Kita masih bisa terganggu, masih bisa capek, masih bisa kehilangan arah. Tapi, tidak ada lagi kepanikan untuk segera kembali ke keadaan tenang. Karena sekarang, kita tahu, bahkan saat tidak tenang pun, kita tidak benar-benar pergi. Sunyi yang matang tidak menarik kita menjauh dari dunia. Ia membuat kita bisa berada di dunia tanpa larut sepenuhnya. Di rumah ini tidak ada identitas. Tidak perlu disebut peka, tidak perlu disebut sadar, tidak perlu disebut dalam. Kita hanya manusia yang akhirnya tahu kapan harus melangkah dan kapan cukup berhenti. Sunyi menjadi rumah ketika kita tidak lagi menggunakannya untuk bersembunyi, tapi untuk kembali. Dan dari rumah itu, hidup berjalan tanpa banyak penjelasan. Jika hari ini hidupmu terasa biasa, tanpa arah besar, tanpa tujuan yang perlu diumumkan, itu bukan kehilangan makna. Itu tanda kamu sudah cukup dekat dengan dirimu sendiri. Sunyi tidak lagi dicari. Ia pulang. Pada akhirnya, tidak ada yang perlu diberi nama. Bukan sunyi, bukan sadar, bukan pulang, bukan apapun. Kita berhenti menamai fase karena hidup tidak lagi perlu dijelaskan. Hari berjalan, tubuh bergerak, pikiran datang dan pergi. Dan semua itu cukup. Tidak ada lagi keinginan untuk terlihat tenang. Tidak ada lagi dorongan untuk memastikan diri baik-baik saja. Kita tidak menyangkal hidup, tidak juga melawannya. Kita tinggal di napas yang sedang ada, di langkah yang sedang diambil, di hari yang tidak istimewa. Dan anehnya, di situ hidup terasa paling jujur. Jika setelah semua ini, kamu tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih dalam, tidak merasa kemana-mana, itu bukan kekurangan. Itu tanda kamu tidak lagi berjalan untuk menjadi sesuatu. Hidup tidak meminta kita sampai, hidup hanya meminta kita hadir tanpa banyak nama.